sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai Randy Karnett yang baru saja mengalami kecelakaan bersama Lady Nayoan. Aku akan mengomentari dengan membaca tarot dari video yang aku dapat dari Celeb on Cam News. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya cuplikan beritanya berikut ini. Aja, silakan. Ya, kalau berita soal kecelakaan, dia benar kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita, maaf ini ngomongnya agak susah. Mau nganterin Lady pulang, kan memang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita ada komunikasi, pulang dari situ. Kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mengambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak ke tempat sebelah kiri, terguling dengan 3 kali ya. Udah, dari situ kalau Lady ke rumah sakit, kita ke rumah sakit, sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Keadaan Lady seperti apa, Kak? Keadaan Lady sekarang seperti apa? Keadaannya Lady sekarang udah membaik juga. Puji Tuhannya nggak ada luka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin beritanya ada yang patah atau apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas ininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan yang sesuatu yang bisa dikhawatirkan, yang butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Tapi kecelakaan tunggal, Bang? Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kan kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Berapa jahitan? Nggak tahu, pokoknya ini kupas ya semua. Sini. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya, 3 hari observasi. Takutnya kan ada benturan di kepala, saya juga udah dicek. Yang juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja dari dokter gitu sih, cedera otak. Itu kejadian jam berapa kemarin? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. 6. Penyebabnya apa sih, Kak? Mungkin ada selipan atau sempat cekcok gak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berantem itu nggak tahu ping dari mana, itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga, dari komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat pindah ke jalur kiri, dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret apa ya, nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Izin terkait kan katanya mediasi dengan pendeta ya. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya puji Tuhan sih komunikasi udah baik ya. Udah Lady juga udah kemarin kan sempat hilang juga komunikasi sama dia, udah sempat beberapa kali, udah nggak ada emosi juga. Kita juga udah mulai satu tujuan lah, kayak udah yuk gimana kita ngobrolin baik-baik. Udah baik kok komunikasinya. Cuma memang ya ini aja musibah, siapa sih yang mau musibah kecelakaan sampai kayak begini, kan nggak ada yang mau. Tapi kalau komunikasi udah baik. Nah, sahabat Jupiter semua, ayo ya kita cari tahu nih, kenapa sih Randy Karnett harus mengalami hal itu bersama Lady Nayoan. Dan kalau kalian baru bergabung di channel aku, selamat bergabung. Tolong bantu channel aku dengan mensubscribe channel aku, oke? Klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan juga klik tombol loncengnya sehingga kalian selalu akan update akan video terbaru dari aku, oke? Kalian juga boleh komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang video ini dan pendapat kalian tentang Randy Karnett dan Lady Nayoan. Dan juga boleh komen di bawah kalian request, kalian mau aku bikin video tentang siapa dan tentang apa. Baiklah sahabat Jupiter semua, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensubscribe channel aku dan selalu menonton video aku. Oke, ayo kita mulai. Alam semesta, jika kita boleh melihat mengapa Randy Karnett harus mengalami
banyak persoalan bersama Lady Nayeon? Mengapa Randy Kjarnet harus mengalami banyak persoalan di dalam hidupnya bersama Lady Nayeon? Four of Cups terbalik ya. Kita akan baca kartu yang posisinya terbalik juga. King of Wands, Judgment, Strength. Okay, wow. Page of Wands terbalik. Page of Cups kebalik. Ten of Swords kebalik. Oke, mau keluar. Knight of Swords. Oke. Di sini cukup powerful ya kartunya. Four of Cups terbalik. Kartu Four of Cups adalah kartu penantian akan sesuatu yang diinginkan. Ya, lihat deh. Dia menantikan sesuatu lalu dia dipayungi oleh hewan di belakang dia. Tapi dapetnya kartu kebalik. Tanda kartu kebalik dari kartu Four of Cups ini adalah adanya pengharapan yang tidak kesampaian, adanya ekspektasi berlebihan yang tidak kesampaian. Nah, kenapa Randy Kjarnet dan Lady Nayeon ditakdirkan untuk mengalami hal ini? Memang karena itu jalan hidupnya, tapi itu juga memberikan pelajaran karena mereka ini banyak menuntut. Entah Lady Nayeon yang menuntut pada Randy Kjarnet atau Randy Kjarnet yang menuntut pada Lady Nayeon. Banyaknya penuntutan, banyaknya pengharapan, banyaknya ekspektasi yang berlebihan, gitu kan, yang akhirnya tidak tercapai dan adanya kekecewaan, sehingga banyak sekali pelajaran atau banyak sekali karma yang harus mereka berdua terima, begitu loh. Jadi nggak cuma hanya dari Randy Kjarnetnya aja, tapi juga dari Lady Nayeonnya aja. Tapi dari Lady Nayeonnya juga gitu ya, nggak cuma dari Randy Kjarnetnya aja pelajarannya itu, tapi Lady Nayeon juga belajar sesuatu dari sini, bahwa ekspektasi yang berlebih juga tidak sehat, juga tidak bagus untuk pasangan ke depannya gitu kan. Memang Randy Kjarnet yang berselingkuh, tapi ada andil juga dari Lady Nayeon di kehidupan rumah tangganya. Dapat kartu juga King of Wands. Nah, kartu King of Wands ini maksudnya adalah adanya perasaan yang menggebu-gebu gitu loh. Perasaan marah, perasaan kecewa yang luar biasa datang dari Lady Nayeon. Jadi energi mereka itu tidak baik saat kemarin gitu ya. Meski terlihat sepertinya ingin rujuk atau sepertinya ingin berbaikan, tapi adanya emosi terpendam dari Lady Nayeon, kebencian, angkara murka gitu yang berlebihan. Karena ini fire ya. King of Wands itu energi fire, Wands itu atau tongkat itu energi api gitu kan, energi api. Dan King of Wands itu adalah raja api. Jadi adanya api yang berkobar, tapi api angkara murka. Kenapa? Karena King of Wands datang bersamaan atau keluar bersamaan kartunya dengan Four of Cups yang terbalik, Judgment. Kalau dapat kartu Judgment ini tandanya karma. Ya, jadi kenapa mereka harus mendapatkan pelajaran kecelakaan itu kemarin? Karena adanya karma yang harus mereka terima karena perbuatan mereka berdua, ya, perbuatan mereka antara satu sama lain, sehingga mereka harus belajar menderita bersama, dan ini harus dilewati bersama pelajarannya, harus terima gitu ya, harus terima dan harus dijadikan pelajaran untuk merubah sikap dari Randy, tapi juga merubah sikap dari Lady. Jadi kenapa pasangan bisa berselingkuh? Bukan hanya pasangannya saja yang bandel ya, tapi juga ada andil dari pasangannya yang mungkin tidak bisa memberikan kepuasan, mungkin ya, kepuasan fisik, kepuasan bercinta gitu, itu bisa jadi ya. Jadi adanya karma yang mereka berdua harus terima lewat kecelakaan kemarin itu gitu kan. Ya bersyukurnya adalah tidak ada korban jiwa, tapi tetap saja ada judgment atau ada karma, ada juga penghakiman. Ini judgment ini maksudnya penghakiman, kartu penghakiman. Jadi unik sekali ketika kartu penghakiman ini keluar. Mengapa? Karena berarti adanya pelajaran penting yang harus mereka berdua alami, yang harus mereka berdua jalani dan tidak bisa dihindari, karena bentuknya akan berubah ketika mereka berusaha menghindari pelajaran yang seharusnya mereka terima, yang seharusnya mereka pelajari dengan sangat apik
gitu ya. Seharusnya pelajaran hidup yang mereka alami sebelum peristiwa perselingkuhan itu seharusnya membuat mereka menjadi pasangan yang solid. Tapi itu malah memecah belah mereka, malah membuat Randy lari ke lain hati dan Lady menjadi penuh angkara murka, sehingga sekarang ada pelajaran kedua yang memang takdir mereka harus belajar berdua ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini memperkuat hubungan mereka, memperkuat pribadi mereka. Justru dengan menderita bersama, mereka ada pelajaran hidup yang bisa diingat untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena kartu strength artinya adalah kartu kuat. Strength bahasa Inggris ya, maksudnya bahasa Indonesia adalah kuat gitu ya. Jadi ada pelajaran yang akan diterima oleh Randy dan Lady bersamaan atau berpisah gitu kan, secara bersamaan atau berpisah. Tapi pelajarannya memang gak enak, tapi untuk membentuk pribadi yang lebih baik, membentuk pribadi yang lebih kuat, membentuk pribadi yang lebih mandiri, membentuk pribadi yang lebih dewasa secara pikiran, moral, dan perbuatan ya. Paket strength atau paket kuat itu lengkap, jadi pelajarannya banyak gitu. Dan mungkin tidak dalam bentuk ini, bisa dalam bentuk yang lainnya. Jadi mau mereka menghindar sejauh apapun, namanya takdir untuk memberikan mereka pelajaran yang bagus gitu ya, untuk memoles karakter mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu bisa kita lihat ya di kartu Page of Wands terbalik ini. Nah, di kartu Page of Wands yang terbalik, adanya usaha untuk menginvestigasi, untuk memata-matai. Lihat ya, dia pakai kacamata pembesar ya, gitu kan. Kalau kartunya normal seperti ini, tapi kartunya dapetnya kebalik ya kan, keluarnya kebalik. Nah, artinya usaha untuk memata-matai ini tidak berhasil. Jadi ada usaha dari Lady sebenarnya masih memata-matai tingkahnya Randy Kjarnet. Dia ingin meneliti apakah Randy Kjarnet ini tulus sama dia apa enggak. Tapi kan ketulusan bisa dibuat-buat, betul? Ya kan? Page of Cups terbalik. Kalau Page of Cups datang keluarnya seperti ini normal, tandanya adanya perasaan cinta yang tulus, adanya ketulusan, adanya keromantisan, tapi terbalik. Jadi sebenarnya hubungan mereka itu tidak romantis lagi, tidak penuh cinta lagi sebenarnya gitu ya. Ada yang mereka perjuangkan mungkin anak-anak, tapi kalau untuk perasaan cinta udah mati, apalagi Randy. Jadi dia bisa acting sebanyak apapun di depan umum gitu ya, tapi perasaan hatinya sebenarnya tidak ada keromantisan atau tidak ada perasaan cinta lagi. Karena keluarnya terbalik. Ten of Swords. Ten of Swords kebalik, tandanya ini adalah beban yang begitu besar. Ya kan, seperti jatuh lalu tertimpa tangga. Ini adalah tangga yang berat. Kecelakaan yang kemarin gitu ya, itu pelajaran hidup mereka. Jadi mereka dilatih bagaimana menanggapi, bagaimana menghandle situasi yang sangat di luar kendali, situasi yang tidak diharapkan terjadi, situasi yang membuat mereka akan keluar uang secara banyak karena mengobati kecelakaan atau memperbaiki mobil ya kan. Adanya juga kesadaran untuk punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu kan. Jadi mereka mulai perhatiannya juga teralihkan oleh beban hidup yang begitu besar, dan juga ini membawa tambahan beban, sudah jatuh tertimpa tangga begitu. Tapi itu juga karena perbuatan mereka berdua. Mereka memang ini jalan hidupnya memang berat, karena mereka menikah ini memang jalan hidupnya berat gitu ya. Jadi kalau untuk happy memang bukan bersama Lady gitu ya. Tapi memang Randy harus ikhlas menjalani ini dan Lady harus ikhlas menjalani ini. Jadi karena ketika mereka menikah gitu ya, adanya ikatan jiwa, adanya kontrak batin ya kan, kontrak jiwa yang terjadi di mana mereka ini memang ditakdirkan untuk menderita atau banyak cobaan. Ya memang ada kebahagiaannya, tapi ada cobaannya banyak. Lebih banyak cobaan dibanding kebahagiaan. Ada kan yang pernikahannya kalau dilihat dari wetonnya memang kurang bagus, atau memang energinya tidak cocok dari awal sebenarnya tapi dipaksakan gitu kan. Nah untuk ini banyak sekali pelajaran yang mereka terima, banyak karma yang harus mereka jalani, banyak pelajaran. Kalau tidak percaya karma tidak apa-apa, banyak pelajaran di kehidupan yang harus mereka alami ya kan, yang bisa memperkuat jiwa mereka. Tapi sayangnya mungkin pelajarannya kebanyakan pelajaran yang susah gitu ya. Knight of Swords. Nah, Knight of Swords menggambarkan adanya swords itu adalah pedang ya. Knight of Swords artinya kesatria pedang. Maksudnya adalah Randy dan Lady harus berani. Lihat deh, dia berani kan terbang di atas bulu padahal pegang pedang. Maksudnya mereka berdua harus berani terbang
ya kan, mengemban tanggung jawab yang besar seperti orang tua, ya kan, sebagai orang tua dari anak-anak mereka, dan juga mengalami cobaan yang cukup tinggi, tapi harus berani. Itu maksudnya. Jadi pelajaran ya, karena kartu Knight of Swords ada di bawah kartu Strength. Jadi maksudnya ini untuk melatih keberanian mereka juga mengarungi kehidupan yang berat. Karena itu memang jalan hidup mereka saat ini. Ya kan? Karena ada waktu untuk bersenang, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk ujian, dan saat ini mereka berdua sedang diuji memang pernikahannya dan juga karakternya masing-masing. Ya kan? Jadi dari kemarin kita lihat Lady Nayoan dapat tawaran endorse sana sini, tawaran Instagram sana sini gitu kan, untuk posting di Instagram atau TikTok gitu kan. Dia mulai dapat undangan untuk hadir di podcast, meski itu mengumbar aib keluarga dia gitu kan. Tapi memang ada pelajaran yang harus Lady Nayoan alami, bahwa harus take a step back gitu kan, gitu. Nah sekarang kita lihat lagi lanjutan kisah atau lanjutan berita ya kan, dari kecelakaan mereka ini. Lalu setelah itu kita akan baca lagi dari apa yang Randy omongin. Oke? Jadi gimana sih Bang kronologi kecelakaan yang menimpa Abang sama Mbak Lady kemarin? Itu kita emang baru selesai konseling mediasi sama pendeta. Itu posisinya gue emang mau nganterin Lady pulang, dan ya udah kendaraan slip ke kiri, nabrak, guling. Apa Bang penyebabnya Bang? Slip. Tapi kecelakaan tunggal kan Bang, nggak ada? Tunggal. Kondisi Abang sama Lady sekarang seperti apa Bang? Puji Tuhan semuanya membaik. Lady juga masih butuh perawatan sama istirahat ya. Tapi untungnya puji Tuhannya nggak ada luka yang berat atau serius, nggak ada. Maksudnya masih diselamatkan lah dengan kondisi kecelakaan yang seperti itu. Itu sih Mas. Oke, kalau Abang lukanya di bagian mana aja Bang? Misalnya sih ya tangan sih. Tangan. Badan sih lebih banyak luka dalam ya. Memar. Dijahit nggak sih Bang itu Bang? Enggak. Kalau Lady sendiri apa Bang lukanya? Bagian mana? Kalau itu dari dokternya sih juga masih mungkin lebih ke shock. Terus ada beberapa memar, kan keguling ya posisinya mobilnya 3 kali. Jadi lebih ke shock aja badannya, memar, nyari, otot semua. Pada saat kejadian Lady sempat nggak sadarkan diri atau pingsan nggak Bang? Untungnya semuanya dalam kondisi sadar ya. Tapi ya pasti kondisi namanya kecelakaan kan, sadar nggak sadar Mas. Tapi nggak ada maksudnya berantem itu di mobil atau nggak ada? Nggak ada, kita baru pulang dari konseling, nggak mungkin. Ya maksudnya nggak ada berantem, sama sekali itu nggak ada. Itu juga nggak tahu isu dari mana, nggak ada berantem. Kita dari konseling dari pendeta, udah ngobrol juga di mobil juga. Dan setelah kecelakaan kan juga yang ngurusin Lady gua. Dan kalau misalnya emang kayak nggak tahu opini itu dari mana berantem, kan nggak mungkin Lady mau diurusin sama gua. Dan emang dari kemarin, dari kejadian sampai sekarang semua itu gue yang ngurusin Lady. Berarti saat ini Lady masih dalam perawatan di rumah sakit? Ya, dan masih harus istirahat. Nggak hadir ke sini Bang? Enggak. Bang kemarin yang nolongin siapa Bang pada saat kejadian Bang? Nah itu dia, kalau yang nolongin bawa ke rumah sakit sih kemarin sempet tanya datanya, dia kayaknya nggak masukin ya. Ya masih terima kasih aja sih sama orang yang nolong kemarin tuh. Bapak-bapak pokoknya. Berarti Abang selama 2 hari ini fokus ngurus Lady di rumah sakit masa pemulihan, perawatan. Apa yang Lady sampaikan mungkin kepada Abang nih? Abang kan dengan tulus nih merawat Lady pada saat habis kecelakaan. Belum bisa komunikasi banyak sih Mas ya, untungnya. Ya mungkin ini kesempatan saya juga untuk bisa nunjukin ke Lady juga keseriusan, ketulusan saya juga, kesempatan saya untuk komunikasi lebih baik. Tapi untuk sekarang saya lebih pentingin, karena saya tahu saya juga ngerasa sakit badan, apalagi Lady, dia kan perempuan, pasti dia sembuh dulu aja. Mungkin baru habis itu saya lihat dia kira-kira udah bisa, dari dokter juga udah bisa diajak komunikasi, Lady-nya baru saya ajak komunikasi. Ya doain aja dia keadaan baik, terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi baik kan masih ada. Dan memang itu memang pertemuan pertama kali juga kan sama Lady untuk mediasi, atau memang udah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada 2 kali lah, mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah.
sekali 2 kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi sama pendeta kan lebih hati ke hati ya. Ini kan kita dinikahin sama gereja, lebih baik sih. Kita lebih baik komunikasi. Kak Randy apa aja yang luka Kak selain tangan dari Kak Randy sendiri? Iya. Ini lebih cedera memar, dada kan kena airbag, masih dari semua punggung semua, betul ekor, ini safety belt, iya, ini juga kepala memar ke sini, tapi nggak ada apa-apa, semua udah dicek sama dokter, aman, masih kondisi aman. Mobil sendiri alat-alat waktu itu berapa? Ngebut atau Ngebut, ya kecepatan normal aja sih mbak di jalanan. Ya, dan itu kita juga nggak buru-buru kemana-mana. Juga kalaupun ngebut nggak ada, itu juga lagi ngobrol santai. Nggak ada, nggak nyampe. Malah kayak 90%. Tapi nggak ada kondisi ngebut atau selap-selip itu. berarti dampingin Lady? Nah, baiklah sahabat Jupiter, tadi menarik sekali ya pendapat dari Randy atau cerita dari Randy. Lalu kita lihat ya, apakah benar perasaan Randy seperti itu? Apakah benar perasaan Randy seperti itu? Ya. Let go of the past, honest communication, friend zone, responsibility. Nah, yang bisa dilihat dari ucapan Randy yang tidak terungkap, yang tersirat ya, dia ingin melepaskan masa lalu. Let go of the past tuh maksudnya melepaskan masa lalu. Nah, tapi sepertinya dia ingin cuci tangan ya, dalam artian ingin Lady itu cepat-cepat melupakan kesalahan dia. Gitu, dengan adanya kecelakaan ini dia sengaja menunjukkan kepada publik, saya lo yang ngerawat Lady, saya lo yang ngerawat Lady. Itu kan adanya perasaan bersalah di masa lalu karena dia merasa berselingkuh dari Lady, lalu sekarang dia ingin menunjukkan pada publik bahwa dia merawat Lady. Jadi ada yang dia tekankan di argumen tersebut atau di ucapan dia bahwa saya yang merawat Lady, begitu ya. Meski sebenarnya yang mewawancara ingin menanyakan kabarnya gitu kan, bukan siapa yang merawat gitu kan, tapi adanya tekanan di pendapat Randy bahwa dia yang merawat, dia ingin menunjukkan ke dunia bahwa dia yang merawat. Ada juga maksud dia ingin Lady melupakan masa lalu, let go of the past, lupakan masa lalu bahwa dia pernah berselingkuh, lupakan masa lalu bahwa dia pernah pasang tato istri orang lain. Itu udah tindakan yang sangat brutal ya kan? Berarti kan dia nekat melakukan itu dan melakukan tindakan permanen. Berarti dia secara sadar gitu kan, bukan lagi mabok kan pasang tatonya kan, gitu. Jadi bener-bener dia ingin cuci tangan aja, udah deh lupain aja masa lalu, kita move on seenaknya aja gitu. Padahal luka yang dia kasih ke Lady itu cukup dalam. Honest communication, ya dia mungkin bilang secara jujur gitu perasaan dia bahwa dia ingin balikan, tapi karena dia juga takut kehilangan pekerjaannya. Friend zone, kita bisa lihat bahwa sebenarnya mereka ini ya kayak teman aja, kayak teman satu kosan ibarat ya. Jadi perasaan cinta ya bisa karena terbiasa, tapi kalau untuk ketulusan dan untuk keromantisan sudah tidak ada gitu. Lebih kayak ke teman ngurus anak gitu ya, ibaratnya gitu ya. Responsibility, iya ini responsibility maksudnya adalah tanggung jawab. Jadi berbagi tanggung jawab aja mereka karena masalah anak gitu. Meski bisa terkamuflase oleh perasaan cinta, menunjukkan ke publik mereka baik-baik saja gitu kan. Atau Randy sekarang berusaha mati-matian untuk balik sama Lady karena dia juga ingin melindungi reputasi dia, menyelamatkan karir dia, karena dia sudah melihat bahwa rakyat Indonesia ini sepertinya kurang baik gitu sambutannya, mengetahui berita drama skandal dia bersama Shahnaz gitu ya. Jadi adanya tanggung jawab yang ingin dia lakukan, ngurusin anak-anak dan ngurusin Lady, dan menunjukkan itu kepada dunia. Pencitraan gitu ya, pencitraan, tapi sah-sah aja mungkin ya, karena setiap orang punya free will atau kebebasan bertindak gitu ya, kebebasan kehendak sebagai seorang manusia gitu, sahabat Jupiter. Jadi kita bisa lihat bahwa memang pelajaran ini harus ada, karena ini ada suatunya hukuman, penghakiman atau karma yang harus mereka berdua alami. Jadi nggak cuma dari sisi Randy, tapi juga dari sisi Lady, karena saat kecelakaan dia sedang bersama Randy.
Begitu sahabat Jupiter semua. Baiklah sahabat Jupiter semua, ingat konten ini hanya untuk hiburan ya. Konten ini hanya untuk hiburan. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang Randy Kjarnet dan Lady Nayawan. Komen juga di bawah kalian mau aku bikin video tentang siapa dan tentang apa. Jangan lupa like video ini, oke? Kasih like, tekan tombol like-nya, dan juga subscribe channel aku sahabat Jupiter semua. Terima kasih sudah menonton video aku sahabat Jupiter, dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!